berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu cek hadirat terlebih dahulu. Khairul Fikri, Hadir Bu. Cindy Silviani, hadir Ibu. Martin, Hadir Bu. Rania Afifah, hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai membedah buku bergambar. Tapi bukan berarti buku mewarnai ya anak-anak. Nah, maksudnya ini adalah ada sebuah buku yang berisi narasi, lalu di dalam buku tersebut ada ilustrasi berupa gambar. Nah, tentunya ketika anak-anak duduk di bangku sekolah dasar pasti pernah membaca buku bergambar. Biasanya itu buku fiksi ya, seperti buku dongeng itu kan biasanya ada gambarnya. Nah, tapi anak-anak untuk buku non fiksi itu biasanya juga ada gambarnya, seperti buku cetak itu pasti memiliki gambar yang didukung oleh menggambar untuk menyampaikan sebuah cerita. Nah, pada saat SMP tentunya anak-anak juga pasti masih menikmati buku yang bergambar. Nah, di buku paket juga di SMP masih ada yang bergambar. Nah, karena gambar pada sebuah buku atau cerita itu membantu kita untuk memahami dan memaknai isi cerita tersebut dengan lebih baik. Sebelum mulai membaca, pasti kita juga akan mengamati gambar dari sampul cerita dengan saksama, menerka-nerka apa isi dari buku tersebut. Nah, sekarang kita akan mulai menganalisis gambar di bawah ini dengan beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada kalian. Nah, nanti kalian harus menjawab ya sesuai dengan apa yang kalian analisis, karena minggu lalu kita sudah mempelajari teorinya, lalu minggu ini kita akan mempelajari praktiknya. Silahkan dianalisis ya. Di situ ada pohon, ada seorang anak laki-laki yang membawa ember, sepertinya dia di tepi kali, begitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, menurut Khairul, apa yang sedang dilakukan anak tersebut? Ini gambarnya. Kayaknya kita mencari ikan. Mencari ikan. Baik, kamu, kalau saya beda. Apa? Kalau menurut saya dia lagi ngambil air, Bu. Ngambil air. Baik, Ibu tampung ya. Nah, yang kedua, menurut kalian siapa nama dari anak tersebut? Tadi kan ini gambarnya anak laki-laki ya. Coba biasanya di buku cerita nama anak laki-laki apa? Tony, Bu. Tony. Jamal, Bu. Lalu apa lagi? Budi. Ya, biasanya Budi ya yang paling sering. Nah, nanti kita akan lihat di teks selanjutnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, menurut kalian bagaimana perasaan anak pada gambar sampul tersebut? Sedih, Bu. Sedih. Kenapa dia sedih kira-kira? Suruh mamanya ngambil air. Suruh mamanya ambil air. Bu, surut nggak Bu? Airnya surut ya Bu? Sebenarnya tidak surut ya, tinggi ya airnya. Ada lagi? Sedih ya sepertinya. Nah, lalu pertanyaan keempat, pada gambar tersebut bagaimana suasana cerita yang kira-kira ingin disampaikan oleh penulis? Suasana ceritanya tadi perasaan anak tersebut sedih. Berarti suasananya kira-kira hal yang membuat terharu mungkin. Begitu ya. Nah, yang kelima, dapatkah kalian kira-kira menebak isi cerita dengan memperkirakan gambar tersebut? Isi ceritanya kira-kira tentang apa? Karena gambarnya anaknya sedih, kiranya isinya mungkin terharu. Isi ceritanya anak tersebut sedih. Kira-kira isinya tentang hal-hal yang sedih gitu ya. Nah, lalu kita lihat jawabannya melalui teks.
Nah, ini teksnya. Jadi, anak terlihat, Ibu izin geserkan di sini ya. Lihat, lihat Ibu. Ya. Nah, itu ya. Ya. Ini sampul halamannya. Lalu ini ada kutipan saja, Ibu contohkan bab 1. Judul bab 1-nya adalah gelombang besar. Nah, jadi Itam dan Michel itu sedang asik bermain gasing ketika terdengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Lagu itu lagi, apa sih Lam, tidak bosan ya, kata Itam. Ini penting, sergah Cilam. Belum selesai kalimat Cilam, mendadak bumi berguncang hebat. Itam dan Michel berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan itu reda. Itam dan Michel kembali ke pantai untuk bermain gasing. Namun, air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan berkelimpahan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan-ikan. Nah, ini merupakan kutipan dari ceritanya. Lalu kita lihat pertanyaannya anak-anak. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar sampul itu? Dia di tepi sungai dekat pohon ya. Nah, tadi dia sedang bermain gasing. Di sini dijelaskan bahwa setelah guncangan itu reda, Itam dan Michel itu kembali ke pantai. Berarti dia di tepi pantai bermain gasing. Nah, si Itam ini sedang melihat air laut tersebut yang surutnya terlalu jauh ya. Nah, berarti pertanyaan yang pertama yang dilakukan oleh anak tersebut adalah berdiri di tepi pantai dan melihat bahwa air itu sangat surut sekali. Lalu yang kedua, siapa nama anak tersebut? Itam, karena di sini Itam memanggil Michel itu Cilam ya. Nah, Cilam ini terlihat di sini dia yang paling besar, dia yang paling tua. Berarti berarti anak ini merupakan Itam. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan anak pada gambar tersebut? Dia melihat air tadi surut begitu ya. Setelah itu ada guncangan dan meninggalkan banyak ikan. Mungkin dia terheran kenapa airnya terlalu surut jauh sekali begitu. Jadi dia berdiri di tepi pantai itu kebingungan anak-anak. Dan juga sedih karena dia terhenti bermain gasing begitu ya. Nah, lalu suasana cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Suasana sedih. Tentunya sedih anak-anak. Karena juga Bu. Iya, karena di sini kutipannya itu terjadi guncangan. Nah, surut air laut yang sangat surut jauh sekali itu sangat berbahaya anak-anak. Itu tandanya akan terjadi sebuah tsunami. Nah, berarti isi cerita dari Itam dan Michel ini adalah cerita yang sedih gitu ya. Hal yang ingin disampaikan adalah hal yang sedih oleh penulis. Nah, lalu yang kelima terakhir, dapatkah kalian menebak isi cerita dengan memperkirakan judul dan gambar sampul cerita tersebut? Nah, tadi judulnya tentang gelombang besar. Lalu gambarnya yang sebelumnya si Itam ini sedih di pinggiran laut gitu ya. Nah, berarti kita bisa menebak berarti isi dari cerita tersebut ya. Nah, selanjutnya setelah kita menebak tadi, menelaah, nah sekarang adalah menganalisis sajian visualnya dalam buku bergambar. Buku bergambar itu adalah buku yang terdiri atas elemen teks dan gambar yang saling mendukung. Ada gambar, lalu ada teksnya dijelaskan begitu ya. Untuk membuat buku yang bergambar, baik untuk penulis, ilustrator, editor, dan penata letak atau desainer itu bekerja sama agar dapat menghasilkan teks cerita dan gambar ilustrasi yang saling mengikat. Jadi antara gambar dan tulisan itu saling sambung satu sama lain. Elemen teks dan gambar pada buku juga membantu pembaca tentunya untuk memahami
materi bacaan, menangkap emosi, nada, serta suasana pada bacaan tersebut. Seperti tadi, gambarnya si hitam di pinggir laut. Nah, kita kan bisa menebak, oh mungkin suasana dari teksnya nanti itu adalah suasana yang sedih, gitu ya. Nah, misalnya melalui penggambaran gestur, ekspresi wajah, komposisi warna. Nah, pembaca itu dapat menafsirkan emosi tokoh yang ada atau yang disampaikan oleh penulis. Nah, dengan itu juga kita sebagai pembaca dapat menafsirkan emosi yang dibangun sepanjang cerita melalui pemilihan warna. Nah, tadi di sini pemilihan warnanya adalah warna hitam. Itu kan berarti suram ya anak-anak. Nah, kita pasti menebak-nebak berarti isinya itu menyedihkan, terharu begitu ya. Nah, sebelum kita menganalisis sajian visual, tentunya ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu, silakan Cindy. Sebelum menganalisis gambar pada buku, kenalilah beberapa istilah berikut ini. Yang pertama ada nada atau not, dihasilkan dari pencampuran beberapa warna sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada pada gambar biasanya mewakili emosi, senang atau ceria, optimis, muram, atau sedih yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, fokus pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Nah, fokus dipilih oleh ilustrator untuk mengarah perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. Baik, terima kasih ya Cindy. Bukan untuk Cindy. Nah, tadi telah dibacakan oleh Cindy ya. Sekarang Ibu jelaskan. Jadi menganalisis sajian visual dalam buku bergambar itu kita harus memperhatikan beberapa istilah ya. Nah, yang pertama nada atau tone itu tentang warna. Jadi pada saat membuat visual dalam sebuah gambar buku itu kita tidak boleh asal anak-anak untuk memilih warnanya. Kalau misalnya ada sebuah ceritanya bahagia gitu ya, senang. Nah, berarti warnanya atau nada untuk gambar tersebut itu berarti harus ceria juga anak-anak, jangan sedih karena nada atau tone itu dapat mewakili emosi dari pembaca yang melihat buku tersebut. Lalu fokus pada gambar itu juga harus ditunjukkan. Misalnya ada judulnya senja, berarti cover buku tersebut atau sampul buku tersebut tunjukkan ada senja di situ, bukan malah menggunakan gambar yang lain, misalnya hujan begitu ya. Nah, itu salah. Jadi harus fokus yang dipilih itu harus mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar sesuai dengan judulnya juga dan isi cerita. Baik, nah tadi kita sudah belajar bagaimana cara menganalisis sajian visual dari gambar, buku bergambar, lalu istilah-istilah di dalam menganalisis gambar pada buku. Nah, sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah teori, tadi kita sudah praktik, Ibu sudah menanyakan juga. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah bisa dipahami? Sudah Ibu, sudah ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, nanti Ibu akan berikan tugasnya secara berkelompok ya. Kelompoknya kelompok yang kemarin. Nanti anak-anak jika ingin ada yang ditanyakan atau bingung pada saat menganalisis gambar, anak-anak bisa tanyakan kepada Ibu ya. Atau teman-teman yang memahami bisa bantu teman kelompoknya yang lain. Begitu ya. Baik Ibu. Baik. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai analisis gambar pada buku teks. Nah, itu Ibu cukupkan sampai sini ya anak-anak. Ibu, karena tadi kita buka dengan berdoa, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran ini
dapat membantu anak-anak untuk ujian akhir semester nanti. Baik, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Nurania Fifarahma selaku observer lisan dari Saudara Calon Guru Camelia Yunita Sabrina yang melaksanakan praktik pembelajaran mikro pada tanggal 10 Desember 2024 untuk komponen keterampilan mengajar bertanya. Untuk komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, Saudara calon guru sudah menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, kemudian sudah memberikan acuan dalam bertanya dan memindahkan giliran untuk menjawab kepada siswa. Selanjutnya, Saudara calon guru juga sudah memberikan tuntutan untuk siswa menjawab pertanyaan dan menggunakan pertanyaan yang menyebar. Untuk komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, Saudara calon guru sudah mengubah tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan dengan memberikan variasi pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Lalu kemudian sudah memberikan pengaturan urutan pertanyaan, sudah menggunakan pertanyaan pelacak bagi siswa, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan terjadinya interaksi. Selanjutnya, untuk komponen negatif yang perlu dihindari, Saudara calon guru sudah menghindari untuk mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban dari pelajar. Selanjutnya, sudah menghindari menjawab pertanyaan sendiri, sudah menghindari menunjuk salah satu siswa khusus untuk menjawab satu pertanyaan. Kemudian juga sudah menghindari mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak dan sudah menghindari mengajukan pertanyaan ganda. Baik, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Selamat pagi.